dunia akan menjawab. Kalau ditanya, kenapa kamu kerja? Pasti jawaban dunia, supaya aku hidup. Betul? Dan itu wajar. Tapi bagi yang percaya Tuhan Yesus, itu tidak wajar. Karena kita bekerja bukan untuk hidup. Bekerja itu karena kita punya tanggung jawab. Kalau saudara berkata, kerja itu untuk hidup, dengarkan. Maka konsepnya adalah makin banyak uang orang itu nggak mati-mati. Kan begitu artinya. Coba renungkan pertanyaan ini. Kamu kerja untuk apa? Jawabannya untuk hidup. Artinya, makin dapat uang banyak karena hasil kerja, berarti dia hidup, nggak mati-mati. Saya tanya kepada saudara, orang kaya mati tidak? Lu jawab, orang kaya mati tidak. Ya wes, gak usah ngoyong-ngoyong, sugih mati ya kok. Berarti nyawa nggak bisa dibeli kiloan. Kalau nyawa bisa dibeli kiloan, enak. Ayo sugih kabeh yuk, nggak mati-mati. Mau mati beli tambahan. Karena uangnya ada. Lu betul atau tidak, saudara? Berarti kerja bukan untuk hidup. Katakan amin. Maka itu jangan pakai istilah orang Indonesia, banting tulang peras keringat. Ya loro kabeh tulang dibantingi. Itu kerja yang goblok betul, banting tulang peras keringat itu. Jangan pakai hukum itu. Kerja itu asal rajin cukup. Jangan suaranya numpuk. Celakalah saudara. Kalau hidupmu cuma tiap hari itu angkanya di bank nambah terus mulai berapa itu di belakang itu. Terus mau diapakan uang sebanyak itu? Kalau toh saudara mati, nggak akan dibawa. Dan kalau anak-anak saudara nggak takut akan Tuhan akan celaka, justru uang itu akan menyengsarakan anak-anak. Maka itu mengapa Yesus berkata, investasikan uangmu di bank yang tidak bisa dicuri dan gak ada karat atau ngengat yang memakan. Mengapa Yesus berkata seperti itu? Karena dia tahu hidup ini harus punya target, harus punya sasaran. Jangan uangnya disimpan. Lalu kita merasa aman. Kalau uang kita bertambah banyak, jangan. Karena bukan uang itu jaminan kehidupan kita. Tapi Yesus jaminan kehidupan kita. Percayalah itu. Kerja harus. Karena manusia, jangan sampai kita nggak kerja. Tapi kita harus tahu tujuannya untuk apa. Nah, di sini kita akan lihat. Bagian terakhir. Filipi pasal pertama. Filipi pasal pertama. Bagaimana Paulus menuliskan kebenaran ini? Hebat sekali, saudara. Ayat 21 sampai 24. Filipi pertama 21 sampai 24. Tuhan, kau tolong kami supaya kami tahu apa hidup ini. Targetnya itu apa? Karena bagiku hidup adalah siapa? Kristus. Saudara, ini bukan pembodohan, tidak. Semua kita harus sadar bahwa kita pasti mati, betul? Nah, kalau kita sadar semua pasti mati, maka persiapkan hidup ini dengan baik, karena toh kita tahu kita akan mati. Nah, sehebat apapun yang kita bisa dapatkan, saudara, maka sadarlah hidup itu adalah Kristus, bukan apa-apa. Dan ini hebatnya Tuhan. Tidak ada Tuhan dan kitab suci agama apa saja yang menuliskan kalimat sehebat ini. Saya mau tanya kepada saudara, siapapun orangnya, hidup itu ingin untung tidak? Coba jawab. Betul? Enggak mungkin, enggak ada orang ngaku enggak ingin untung, itu munafik. Semua orang hidup pasti ingin untung. Yesus Tuhan mengatakan, kapan kita untung? Dan untung itu apa? Lihat ayat ini. Kita baca sama-sama bagian kedua di ayat 21. 1, 2, 3. Dan mati adalah apa? Keuntungan. Aneh bukan? Saya lama merenungkan ini. Mengapa bukan hidup itu keuntungan, tapi mengapa mati itu keuntungan? Karena jawabannya, saudara, yang menikmati keuntungan itu bukan kita.
Saya beri contoh langsung. Begitu jelasnya Roh Kudus memberi saya pengertian. Usahakan yang belum pernah tahu, mulai tahu. Nah, setiap bulan November, jadi bulan depan, setiap bulan November, dunia itu menanti. Apa yang dinantikan dunia setiap bulan November? Ada orang Swedia, namanya Mr. Nobel. Sudah sekian puluh tahun, saya lupa pertama kali kapan ada Nobel diberikan. Yayasan Nobel di Swedia itu selalu memberi hadiah. Dan hadiahnya nggak main-main. Mungkin tahun ini sudah lebih dari $1 juta. Satu orang yang menang Nobel. Nah, Nobel ini orang kaya di Swedia. Sebelum dia mati, dia itu membuat sebuah yayasan. Dia ingin memacu manusia di dunia ini untuk punya perjuangan. Hadiah Nobel itu dibagi banyak. Saya lupa tepatnya berapa. Ada Nobel perdamaian, ada Nobel kesusastraan, ada Nobel untuk kesehatan, ada Nobel untuk... Saudara tahu 2 tahun yang lalu ada orang Bangladesh, dia orang Asia yang pertama yang memenangkan Nobel, namanya Muhammad Yunus. Luar biasa orang. Waktu dia dapat Nobel, karena hobi saya setiap tahun saya harus mencari mana yang paling hebat dapat hadiah Nobel. Karena ini hebat sekali, saudara. Muhammad Yunus itu orang Islam Bangladesh. Sekarang dia dipanggil ke seluruh dunia untuk berbicara tentang sistemnya. Dengarkan yang belum tahu cepat cari soal Muhammad Yunus. Sekarang ini sejak 2 tahun yang lalu ketika saya tahu Muhammad Yunus, tahun lalu 2006. Dia dapat Nobel, saya kejar. Setiap kali ada berita soal dia saya akan kejar. Kenapa saya kagum? Dengarkan. Dia adalah bankers pertama di dunia. Di dunia loh. Yang memberi kredit tanpa anggunan, tanpa jaminan apa-apa. Gila enggak? Islam lagi. Dalam waktu hampir 4 tahun, saudara. Dia sudah mengentaskan kemiskinan. Lebih dari 7 juta perempuan yang miskin. Jadi berhasil dalam waktu kurang dari 4 tahun. Dia datang ke Indonesia awal tahun ini. Saya ngikuti beritanya, ditanya, bagaimana Bapak berani memberi kredit tanpa jaminan? Dia berkata 2 kalimat saja. Selama kita terus curiga dengan orang, kita nggak akan pernah bisa menolong orang. Bagaimana kita bisa menolong orang miskin untuk bangkit? Kalau tiap kali mau pinjam uang kita minta jaminan. Jaminan apanya? Karena dia miskin nggak punya jaminan. Itu yang kita tolong. Islam punya hati Kristus, saudara. Kata itu yang diungkapkan. Kalau saya nolong orang, saya nggak mau curiga dengan orang itu. Yang kedua, sebagai sesama manusia hidup, saya belajar untuk mempercayai manusia yang lain. Ya sudah. Tapi sampai hari ini toh belum ada yang mengikuti jejaknya. Orang masih takut memberi kredit tanpa jaminan di Gomlayu kabeh. Nabi Muhammad Yunus percaya. Sekarang dia jadi orang kaya. Nah, Nobel ini untung justru setelah dia mati. Selama dia hidup, orang nggak begitu kenal dia. Tapi setelah dia mati, keuntungannya itu dinikmati oleh banyak orang sampai hari ini. Ada satu buku lagi yang bagus, saya sudah baca lama, lebih dari 10 tahun yang lalu. Judulnya Warisan Abadi. Saudara baca buku itu, saudara akan tahu terbitan Metanoia. Salah satu topik buku itu ditulis begini. Begini dah paling gampang. Untuk menyadarkan hidup ini bagaimana. Kira-kira kalau suatu hari kita nanti mati. Orang akan menulis apa di batu nisan kita. Nah, buku itu mengungkapkan apa yang kita persiapkan selama hidup sebelum kita mati. Orang akan menulis apa di batu nisan kita kalau kita mati. Saudara, bukan saya mau sombong, kemuliaan bagi Tuhan. Saya tahu. Sekian tahun saya berjalan dengan Papa yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Saya tahu. Kalau suatu hari itu tiba buat saya dan saya harus pulang ke surga.
Saya tahu orang akan tulis apa di batu nisan saya. Khususnya anak-anak Papua yang kami perjuangkan sampai hari ini.